Anggota kawanan Garong ini tak berkutik setelah berhadapan dengan petugas Polres Kepahyang. Pelaku yang terluka parah usai melompat dari lantai 3 ruko dan dihakimi warga ini pun langsung pasrah saat digiring ke mobil untuk diamankan. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menangkap 2 kawanan pelaku yang menunggu di luar rumah korban. Peristiwa mencekam yang terjadi di Kecamatan Hujan Mas, Kepahyang, Bengkulu ini bermula saat 3 orang perampok bersenjata api menyaturi sebuah toko kelontong yang ada di desa Bumisari. Saat membobol toko, 2 orang pelaku menunggu di bawah. Sementara 1 pelaku lainnya naik ke lantai atas dan menyekap pasangan suami istri pemilik ruko berserta 2 anaknya di kamar mandi. Warga yang mendengar letusan tembakan dari pelaku langsung berkerumun dan mengepung pelaku. Di saat bersamaan, pihak kepolisian dari Polsek Kepahyang dan Hujan Mas tiba di lokasi. Rekan dari 2 orang tersebut ada di dalam toko tersebut, di dalam ruko. Jadi kita juga berusaha untuk masuk di toko tersebut. Dan di dalam toko tersebut, pelaku ini melaksanakan penodongan dan juga penyekapan terhadap isi rumah, terhadap korban dan isi rumah. Jadi yang bersangkutan disekap di kamar mandi. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1,5 juta rupiah, hasil perampokan, 1 pucuk pistol, dan sejumlah barang bukti lainnya. Selain itu, ketiganya juga terlibat tindak kejahatan lainnya di wilayah Kepahyang, Rejang Lebong, dan Lubuk Linggau. Dari Kepahyang, Bengkulu, Endro Dwirawan melaporkan. Sejumlah kerabat dan pengunjung klinik berusaha menenangkan orang tua S, korban penganiayaan. Naas, pelajar SMA ini akhirnya tewas usai mendapat penanganan medis akibat luka senjata tajam di bagian dada. Usai kejadian, polisi mengamankan EI, seorang pelajar SMP warga desa Sungai Belida, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kepada polisi, anak berusia 13 tahun ini mengaku tega menganiaya korban karena membela diri. Awalnya pelaku yang tengah nongkrong di sebuah warung terganggu ulah korban yang mengeber knalpot sepeda motor saat hendak parkir. Merasa lebih senior, korban tidak terima diperingatkan pelaku dan sempat mengancam dengan sebatang besi. Namun dengan sigap pelajar SMP ini berlari mengambil pisau di dalam warung lalu menusuk korban. Tersangka EI melakukan itu adanya ketersinggungan antara korban dengan tersangka ini di depan warung, sehingga si tersangka hilap melakukan penusukan tersebut dengan mengambil pisau. Mengingat pelaku masih di bawah umur, maka mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Sabrina, aku tuh suka sedih tahu di masa liburan yang harusnya orang tuh kumpul sama keluarga, itu malah banyak terjadi bencana alam dari banjir, angin kencang, tapi emang sekarang lagi cuaca ekstrim sih ya. Iya bener banget, saya juga lihat di berita terakhir tuh rumah-rumah warga tuh terendam, banyak anak-anak kecil, itu kasihan banget ngelihatnya. Ya kita doain aja ya semoga nggak lagi terjadi bencana alam lagi ya di masa liburan ini supaya orang tuh bisa liburan dan berkumpul dengan keluarga dengan aman. Gunung Raung yang terletak di Provinsi Jawa Timur tiba-tiba mengamuk dan mengalami peningkatan aktivitas vulkanisnya. Detik-detik letusan Gunung Raung ini berhasil diabadikan oleh sejumlah pendaki dari jarak dekat. Asap tebal dan hitam langsung membumbung tinggi dari atas kawah dengan diiringi suara dentuman bak meriam. Letusan Gunung Raung yang tiba-tiba ini membuat para pendaki panik dan berupaya secepatnya menyelamatkan diri dengan menuruni puncak gunung menjauhi dari kawah. Hujan abu pun turun di kawasan sekitar puncak gunung. Sebelumnya, para pendaki mengaku mereka tengah beristirahat dan memasak setelah pendakian yang mencapai puncak Raung. Namun di saat istirahat, tiba-tiba terdengar suara menggelegar dari dalam gunung dan tak lama asap vulkanik gunung keluar dari bibir kawah setinggi 200 meter. Jam 10 erupsi pertama keluar, itu saya langsung turun ke bawah, terus jam 11-an erupsi susulan terjadi, sudah 10 kali erupsi. Sementara ini jangan melakukan pendakian di Gunung Raung, mengingat Gunung Raung sudah level 2. Sebelumnya diketahui sebanyak 29 orang pendaki sempat terjebak di Gunung Raung yang saat itu tengah erupsi. Beruntung semua pendaki yang berasal dari sejumlah kota di Pulau Jawa ini selamat dari letusan. Dari Bondowoso, Rizky Amirul Ahmad melaporkan.
Hujan deras yang mengguyur kota Surabaya memakan korban. Seorang balita laki-laki tercebur dan hanyut terseret arus deras di selokan dekat rumahnya. Balita bernama Rizky awalnya bermain hujan bersama 2 orang temannya di kawasan Wiyung, Surabaya tanpa pengawasan orang tua. Mereka asik bermain hujan dan mendekati selokan yang airnya sedang meluap. Rizky yang diduga penasaran tiba-tiba terperosok saat kakinya menginjak air selokan. Dalam waktu sekejap, tubuhnya langsung hilang terbawa derasnya arus selokan. Waktu mau turun hujan, anak-anak itu masih bermain di depan rumah ini, Pak. Gitu. Ada temannya perempuan, nah, kalau tidak keliru namanya Amil. Nah, anak 3 yang bermain di sana. Oh, terus sampai sekarang belum ditemukan, Pak? Belum ditemukan. Tim gabungan Basarnas dan BPBD Surabaya menyisir aliran sungai dari awal korban tercebur hingga sungai besar yang berjarak 3 km dari tempat korban hanyut. Untuk mempercepat pencarian, tim mengerahkan lebih dari 40 orang dengan tambahan perahu karet. Banyaknya enceng gondok di sungai memperlambat upaya pencarian. Tim Liputan melaporkan. Ini salah satu kelalaian orang tua saat membawa anak ke pusat perbelanjaan. Sang ibu membiarkan anaknya duduk di anak tangga saat menuruni eskalator di pusat perbelanjaan Season City, Tambora, Jakarta Barat. Sejumlah pengunjung turut membantu mengeluarkan kaki sang anak yang terjepit. Sementara sang ibu tak kuasa menahan tangis dan berteriak histeris. Akibat peristiwa tersebut, sang balita mengalami luka patah tulang pada bagian paha. Saat ini korban tengah menjalani perawatan di rumah sakit. Liburan akhir tahun, kendaraan penuh, lalu lintas padat, ini tuh rawan banget sama kecelakaan ya, Ren? Ya betul sekali, Sabrina. Bagi pemirsa yang hari ini melakukan perjalanan, harus pastikan kondisi badan fit dan kendaraan dalam kondisi layak jalan. Agar selamat sampai tujuan. Sebuah tabrakan adu banteng antar mobil terjadi di Jalan Raya jurusan Pacitan di Ponorogo, Jawa Timur. Akibat kecelakaan ini, salah satu supir minibus terjepit badan mobil. Warga beramai-ramai mengevakuasi supir minibus. Dengan menggunakan tali, warga menarik badan minibus yang ringsek untuk mengeluarkan sang supir. Setelah berjibaku selama 1 jam, supir minibus akhirnya berhasil dikeluarkan dari dalam kendaraan. Supir beridentitas Johan Wahyu yang mengalami patah kaki ini langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Kecelakaan ini berawal dari minibus yang dikendarai Johan melaju dengan kecepatan tinggi mendadak oleng ke kanan. Dari arah berlawanan, muncul sebuah mobil box yang dikemudikan Andik Saputra. Sopir mobil box berupaya menghindar, namun gagal dan tabrakan tak terhindarkan. Akibat tabrakan ini, mobil box terguling dan melintang di jalan. Sementara mobil yang dikendarai Johan ringsek. Mobilnya box dari utara, terus ya itu akhirnya kiranya itu ngantuk mungkin yang dari selatan itu. Akhirnya memakan, katanya orang yang tahu kan makan jalan itu. Katanya supirnya yang box ini makan jalan yang dari utara itu. Kurang tahu juga. Sama terus ngurusi sendiri. Saya urus sendiri. Oh, sama kecepet tadi sama gitu. Sama siapa? Sama 2 orang. 2 orang. Bawa apa? Bawa paket. Oh, paketan. Dari mana mau kemana, Pak? Dari Ngawi mau ke Pacitan. Dari hasil penyelidikan, kecelakaan ini diduga akibat supir minibus mengantuk dan memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki melaporkan. Merasa sebagai pemilik jalan, rombongan klub motor sport ini nekat melaju di jalur cepat Jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Tanpa memperdulikan aturan berlalu lintas dan berlaga arogan, salah satu dari mereka bahkan beraksi freestyle dengan mengangkat roda depan kendaraannya. Selain itu, iring-iringan pemotor ini juga melaju di tengah jalur hingga mengganggu pengendara mobil. Menanggapi video yang viral di media sosial, aparat Polres Bangkalan tengah menelusuri identitas klub motor sport tersebut untuk tindakan lebih lanjut. Pasalnya perilaku rombongan klub motor ini jelas melanggar aturan berlalu lintas.
Karena setiap jenis kendaraan punya jalur masing-masing, baik dari arah Surabaya maupun sebaliknya. Batas kecepatan maksimal kendaraan juga sudah ditentukan demi keselamatan bersama. Itu sudah jelas, jalur mobil dan jalur motor. Ya seharusnya kan masyarakat harus taati itu. Ya kita kan selidiki, nanti kalau sudah tahu siapa ini rombongan motor siapa, nanti kita akan panggil. Pihak kepolisian mengimbau setiap pengendara mematuhi aturan dan tata tertib lalu lintas, termasuk saat melintasi jembatan Suramadu. Dari Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Ren, keluarga kamu udah sampai belum? Katanya mau ke sini, mau ke Jakarta. Belum, soalnya tuh aku barusan dikabarin, katanya kejebak macet di tol, katanya di mana-mana macet, tolnya macet panjang banget. Oh iya bener juga sih ya, karena kan lagi liburan akhir tahun ya, macet di mana-mana sampai puncak aja juga macet, sampai nggak gerak loh. Seriusan? Waduh. Kondisi terkini stasiun Pasar Senen pada momen libur Natal 2024 terpantau dipadati oleh para calon penumpang kereta. Selain di ruang tunggu, kepadatan juga terjadi di pintu masuk menuju peron kereta keberangkatan. Kondisi ini terjadi dikarenakan sudah masuk masa libur Natal, di mana masyarakat memanfaatkan momen ini untuk mudik maupun berlibur. Untuk menyemarakan suasana, berbagai ornamen Natal juga terpasang dan menghiasi beberapa sudut stasiun Pasar Senen. PT KAI Daop 1 Jakarta sebelumnya telah mengumumkan penetapan masa angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 jatuh pada tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan 5 Januari 2025 atau selama 18 hari. KAI Daop 1 juga menyebut bahwa tiket KA jarak jauh untuk keberangkatan kereta api di wilayah Daop 1 khususnya dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen sudah cukup banyak yang dipesan dengan rata-rata tujuan Yogyakarta, Lempuyangan, Surabaya, Purwokerto, dan Semarang. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Eri Nugraha melaporkan. Sementara itu, ruas tol Cikampek menuju Cipali tepatnya di gerbang tol Cikampek Utara pada Rabu malam terpantau ramai lancar dan tidak ada penumpukan kendaraan. Kendaraan yang melintas didominasi oleh mobil pribadi dan sejumlah bus antar kota. Begitu pula untuk arah sebaliknya. Arus kendaraan dari arah tol Cipali menuju Cikampek atau Jakarta terpantau lancar. Hingga Rabu malam, tercatat lebih dari 36.000 kendaraan meninggalkan Jakarta menuju arah Palimanan. Sementara dari arah sebaliknya, lebih dari 18.000 kendaraan dari Palimanan menuju Jakarta. Jumlah arus kendaraan ini diperkirakan akan terus meningkat, meski tidak sebanyak hari-hari sebelumnya. Lagi dingin-dingin gini, enaknya makan apa ya, Ren? Ih, pakai nanya. Kalau dingin-dingin gini tuh enaknya makan yang berkuah, terus pedes gitu. Itu apa ya, yang nggak bosen gitu, yang beda gitu? Apa ya? Gini aja deh, kita cari rekomendasi, lihat liputan berikut ini dulu deh. Soal berburu kuliner unik dan lezat, Malang menjadi tempat yang tidak pernah salah untuk dikunjungi, khususnya di musim liburan bersama keluarga seperti saat ini. Beragam makanan enak dengan harga ramah di kantong akan dengan mudah dijumpai di kota wisata ini. Dan yang tengah viral saat ini di Malang adalah kedai Hidane di tengah pasar tradisional Klojen. Konsep untuk menghadirkan kuliner ala Jepang di tengah pasar dengan harga murah. Para pembeli rela antri demi mendapatkan sukune yakitori dan menyaksikan proses unik memasaknya di tengah pasar. Sukune yakitori adalah tusukan daging ayam cincang yang dikombinasikan dengan sayuran, kemudian dipanggang dengan arang dan disajikan dengan bumbu tare khas Jepang. Selain tampilannya yang unik, daging ayam yang empuk dikombinasikan dengan bumbu tare yang manis dan gurih, semakin menggugah selera saat disajikan dengan siraman kuning telur omega yang creamy. Dagingnya tuh berasa banget sih, jujur. Terus kan dapat telur juga, telur pakai telur omega gitu. Harga yang murah di kantong mulai 20 ribuan ini juga membuat pengunjung rela antri sejak pagi hari.
Nah, bagaimana Anda tertarik mencobanya? Lokasinya tak jauh dari stasiun Kota Malang, buka mulai pagi, cocok untuk sarapan sebelum berwisata keliling Malang. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, News melaporkan. Lebih dari 1.200 relawan PMI bersama sejumlah tokoh dan masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan Gerak Jalan Sehat yang digelar PMI Jakarta Pusat di area Car Free Day, Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat. Kegiatan Jalan Sehat yang mengangkat tema sinergitas relawan dalam mewujudkan ketangguhan masyarakat ini didukung penuh oleh MSI Peduli yang ikut berpartisipasi menyukseskan acara itu. Jalan Sehat ini digelar sekaligus untuk memperingati Hari Relawan Nasional yang jatuh pada tanggal 26 Desember. Ya, alhamdulillah kegiatan ini didukung oleh terutama dari MNC Peduli ya, MNC Peduli dengan Bu Jessica-nya telah memberikan souvenir untuk para peserta. Kemudian kita juga akan memberikan souvenir nanti di acara Volunteer Award-nya nanti tanggal 27 Desember 2024 nanti. Saya terima kasih banyak ya, apalagi MNC Peduli selalu hadir bersama-sama. Mudah-mudahan bukan hanya dalam kegiatan-kegiatan yang ada dengan PMI maupun kegiatan-kegiatan yang lain, saya yakin MNC akan selalu ada di hati para pemirsanya ya, dengan dukungan bantuan-bantuan sosial kemanusiaan yang betul-betul banyak manfaat buat masyarakat dirasakan. Tidak hanya Jalan Sehat bersama, kegiatan ini juga diisi dengan berbagai kegiatan lainnya seperti senam bersama dan pengecekan kesehatan gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Wah, keren acaranya, bagus. Bermanfaat. Ya, semua manfaatnya ya, kita satu menyehatkan olahraga, satu menyehatkan badan. Kegiatannya itu untuk mempererat silaturahmi juga, untuk ya supaya sehat ya Pak. Terus biar lebih solid ke depannya. Melalui kegiatan ini diharapkan sinergi antara relawan PMI dengan berbagai pihak dapat semakin kuat demi menciptakan masyarakat yang lebih tangguh dan siap menghadapi berbagai tantangan. Dari Jakarta, Wenda Nura, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Halo pemirsa, kembali di Buletin iNews Pagi. Di segmen kali ini ada informasi apa aja nih Sabrina? Di segmen kali ini seperti biasa ada informasi terkait kriminalitas, kemudian juga peristiwa yang sedang hangat terjadi saat ini dari dunia politik dan juga mancanegara. Aksi pengeroyokan terhadap seorang wanita oleh sekelompok pria yang mengatur parkir di jalur alternatif menuju kawasan wisata Puncak Bogor baru-baru ini membuat heboh jagat maya. Kejadian bermula saat wanita tersebut bersama suaminya melintasi jalur alternatif di Jalan Cikopo Selatan, Megamendung, Bogor. Karena ada mobil lain yang tengah mogok, mereka kemudian diarahkan untuk melewati jalur kanan agar bisa melintas. Namun saat mobil wanita itu melintas, tiba-tiba ada tukang parkir yang mengebrak mobilnya dengan keras. Hal ini sontak membuat wanita itu marah dan menegur pria tersebut hingga terjadi cekcok dan membuat suasana memanas. Sang wanita yang tengah hamil itu bahkan nyaris dipukul oleh tukang parkir tersebut. Tak terima dengan kejadian itu, korban pun melaporkannya ke Mapolsek Megamendung. Polisi langsung menindak 3 pelaku pengeroyokan dan mengamankan para juru parkir liar di jalanan ini. Pelaku dan korban akhirnya sepakat berdamai dan membuat pernyataan tertulis. Sekelompok remaja merusak kantor Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan. Dalam rekaman CCTV, para pelaku terlihat melempari kantor dinas dengan batu dan kayu. Tidak hanya itu saja, kelompok remaja ini juga membawa senjata tajam untuk menakut-nakuti warga setempat. Atas laporan pihak dinas terkait, para pelaku perusakan yang diketahui merupakan anggota geng motor diringkus polisi. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti senjata tajam, batu, dan kayu yang digunakan saat beraksi. Dari hasil penyelidikan, motif penyerangan lantaran diduga ada anggota geng motor lain bersembunyi di dalam kantor dinas. Alhamdulillah kita bisa mengamankan 7 orang tersangka dari geng motor dengan nama geng motor adalah Mafia Bangladesh yang jumlahnya 7 orang sudah kami amankan, 5 orang dewasa, 2 anak di bawah umur. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, ke-7 remaja anggota geng motor kini harus merasakan dinginnya sel tahanan Polres Asahan. Dari Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan.
Memperingati hari kelahiran Yesus Kristus, ribuan umat Katolik di Jakarta mengikuti misa Natal di Gereja Katedral Jakarta pada Rabu 25 Desember 2024. Gereja Katedral Jakarta menggelar pelaksanaan misa Hari Raya Natal sebanyak 3 sesi. Misa pertama dimulai pada pukul 8.30 pagi, kemudian sesi kedua dimulai pada pukul 11 siang. Sementara sesi ketiga atau misa Natal terakhir dimulai pada pukul 5 sore sampai dengan pukul 6:30 malam. Selain digelar secara offline, misa Natal juga dilaksanakan secara online. Seluruh rangkaian misa Natal di Gereja Katedral Jakarta berlangsung hikmat dan lancar. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Mau liburan akhir tahun itu pasti keluar banyak budget. Aduh, saya sampai pusing banget. Nggak usah pusing Sabrina, sekarang tuh banyak banget tempat wisata yang murah-murah. Di mana sih wisata yang murah-murah tuh? Ada, di sini nih. Bertepatan dengan perayaan Natal 2024, berbagai tempat wisata di Jakarta ramai diserbu oleh warga, salah satunya Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara. Tempat wisata ini rupanya masih menjadi primadona masyarakat Jakarta maupun luar daerah untuk melakukan liburan bersama keluarga. Kamal, salah satu pengunjung asal Palembang, mengaku ia dan istrinya rela datang jauh-jauh ke Ancol untuk berlibur karena penasaran. Kemal juga mengaku antusiasnya lantaran baru pertama kalinya menginjakan kaki di area wisata ini. Dari Palembang, kata orang tuh Ancol tuh bagus ya kan, enak, pemandangan juga indah. Terus ekspektasi kita juga ke sini tuh emang buat refreshing gitu. Istri juga ini baru yang kedua kali kan ke sini. Yang pertama belum sempat ke Ancol. Nah, terus dia pengen ngeliat Ancol. Yaudah kita samperin lah Ancol. Berdua aja. Terus kayaknya sampai tahun baru. Sementara seorang pengunjung asal Jakarta ini, Yanti, mengungkapkan dirinya sengaja memilih berlibur ke Ancol di hari Natal kali ini karena ada promo tiket murah. Tadi kan dari SeaWorld, cuman sekalian ke sini gitu karena kan tiketnya juga udah langsung sama masuk sini kan. Tiketnya murah, satu dapat promo. Terus kayaknya lebih sepi aja gitu. Kalau tempat lain pasti ramai banget kan. Saya sama suami sama anak. Bila dibandingkan dengan weekend reguler, jumlah kunjungan ke Ancol di hari libur Nataru kali ini tampaknya mengalami peningkatan. Melansir okezone.com, pengelola Taman Impian Jaya Ancol mencatat hingga pukul 13 siang kemarin, jumlah pengunjung mencapai 23.600 orang. Dari Jakarta, Rian Rahmat dan Nadine Bernardi melaporkan. Masih seputar libur Nataru 2024. Menyambut Natal dan Tahun Baru, Pemprov DKI menyajikan hiburan air mancur menari dan video mapping di Monumen Nasional atau Monas, Jakarta Pusat. Tadi malam, ratusan warga terlihat antusias menyaksikan hiburan ini. Sesekali warga bercak kagum melihat tarian air mancur mengikuti irama lagu lengkap dengan kombinasi warna yang atraktif. Air mancur berjoget dapat disaksikan di sisi barat Monas selama sepekan ke depan setiap pukul 19.30 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk atraksi video mapping yang memuat kisah sejarah Jakarta bisa dilihat di sisi selatan Monas mulai pukul 20 hingga 21.30 waktu Indonesia bagian Barat. Selain untuk menyambut Natal dan Tahun Baru, hiburan murah meriah ini juga disajikan untuk menyongsong 5 Abad Jakarta dengan mengusung tema Jati Diri Nusantara, Meretas Megapolis Global. Anda tertarik mau ke sana? Dari Jakarta, Galuh Pandu, Mufirmansyah, iNews melaporkan. Ya, lahan kosong di kaki Gunung Ciremai ini berhasil disulap menjadi area yang tadinya biasa saja, kini menjadi wisata primadona yang memukau. Apalagi desain bangunan dengan tema joglo tradisional ala Jepang berdiri di setiap sudut kawasan. Tak hanya itu, terdapat satu area khusus yang dipenuhi pepohonan dengan sentuhan bunga sakura yang menjadi ciri khas negeri matahari terbit. Bahkan selain mempunyai latar belakang Gunung Ciremai, para karyawan di tempat itu kompak menggunakan kimono seperti geisha.
Ornamen dan pernak-pernik yang ada di dalamnya juga lengkap, dari mulai boneka kerajaan Jepang hingga beberapa ruangan dengan desain ala Kekaisaran Jepang. Untuk menambah kental Gunung Fuji, pengelola sengaja membuat miniatur kolam air terjun lengkap dengan kincir anginnya. Sementara untuk harganya dijamin terjangkau, sehingga cukup membuat Anda seolah-olah sedang berada di kaki Gunung Fuji, Jepang. Ada hal yang baik ditiru di sana, yaitu konsep bangunannya, konsep keramatamahannya, konsep pelestarian alamnya, landscape-nya, dipadukan dengan makanan yang khas di Arunika ini yang rasanya lezat. Ya ini karena apa tuh namanya? Suasana sama Jepang. Apa ini Jepang itu ya ininya apa tuh? Jadi suasana Jepang lah. Setelah tempat wisata ini viral, peningkatan jumlah pengunjung meningkat sampai 30%. Dengan hadirnya Taman Sakura, mampu mengundang wisatawan untuk penasaran ingin mampir ke lokasi ini. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin melaporkan. Anak-anak asuh Yayasan DILS Indonesia diajak bergembira oleh tim MNC Vision Network dan MNC Peduli yang hadir di RPTRA Asoka di kawasan Jakarta Selatan. Kehadiran MNC Vision Network bersama MNC Peduli ini untuk mendukung kegiatan Yayasan DILS dalam memberikan pengetahuan serta keterampilan anak-anak asuh. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa ini, MNC Peduli dan MVN memberikan bantuan peralatan sekolah dan tas sekolah serta peralatan kebersihan. Kan pemberian bantuan peralatan keset kebersihan, peralatan sekolah dan tas sekolah untuk Yayasan DILS Foundation yang bekerjasama dengan RPTRA Asoka. Kita lakukan dan kami berharap mudah-mudahan apa yang kami lakukan itu juga bisa menginspirasi masyarakat yang lain supaya bisa saling membantu dan saling meringankan beban masyarakat. Terima kasih untuk MVN dan MNC Peduli yang telah hadir hari ini untuk memberikan donasi dan support. Ya, mudah-mudahan ini bukan kegiatan yang pertama dan terakhir. Mudah-mudahan anak-anak kami juga bisa melanjutkan lagi sekolah mereka dan berkegiatan di RPTRA Asoka ini. Kegiatan bersama Yayasan DILS dan RPTRA Asoka bentuk komitmen MNC Group melalui MNC Peduli dalam membantu anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan serta kualitas hidup yang lebih baik. Dari Jakarta, Naura Syafika, Raga Terdaus Jaka Samsa Ainis melaporkan.